Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Ordon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Rombongan Danrem 181 ditembak kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka saat menuju lokasi pembantaian tentara di distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. 2 anggota organisasi Papua Merdeka ditangkap di Kabupaten Pegunungan Bintang. Petugas sita 6 senjata api. Ratusan warga kota Jayapura dan Kerom divaksin. Baku tembak kembali terjadi antara kepolisian TNI dengan kelompok teroris Papua di distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Penembakan terjadi saat rombongan aparat hendak menuju pos Ramil Aifat yang menjadi tempat pembantaian 4 anggota TNI beberapa waktu lalu. Saat berhenti akibat jembatan rusak, rombongan diberondong peluru dari arah hutan sehingga terjadi baku tembak selama 15 menit. Tidak ada korban jiwa dan rombongan langsung putar balik karena tidak bisa menembus ke lokasi akibat jembatan yang sengaja dirusak kelompok teroris Papua. KNPB sejauh ini kita lihat adalah di belakang kasus ini. Ya, ini saya perhatikan. Ya, untuk itu saya minta ya untuk sama-sama kita introspeksi diri. Kita ingin Papua membangun, khususnya Papua Barat. Kita ingin Papua Barat itu membangun. Ya, sejauh ini Papua Barat sudah lebih baik. Ya, jangan dikotori oleh orang oknum-oknum, ya, orang-orang tertentu yang menginginkan kekacauan di Papua Barat. Jelas ya? Pak Jenderal, apakah dalam kotak senjata ada korban jiwa atau tidak? Anggota ada aparat yang terluka? Tidak ada kemana? Itu ya sejauh ini terus terang saja sampai dirusak ya fasilitas umum sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau berani berbuat dia harus bertanggung jawab. Tidak lepas tangan dan kemudian memotong jalur-jalur, ya, jalur-jalur fasilitas umum, ya, yang akhirnya merusak dan akhirnya masyarakat juga tidak bisa memakai. Tapi kami akan perbaiki, ya, kami akan perbaiki, kami akan mengejar, ya, kemanapun pelaku itu ada. Jelas? Hari ini ada 10 orang semua. Sementara belum, ya, kita masih itu informasi, masih kita masih dalami lagi, ya. Iya. Pimpinan KNPB memotret juga terlibat yang menyerahkan. Sejauh ini kita masih dalami, ya. Kita masih dalami dan kemungkinan besar juga ada, ya. Karena memang itu kan yang tadi disebutkan itu kan adalah daftar pencarian orang dari beberapa kejahatan yang sudah dilakukan, bukan kejahatan terhadap petugas, kepada masyarakat. Ya, kepada pendeta pernah dilukai, kepada beberapa masyarakat dilukai, rumah dibakar. Ya lah. Jadi apa maksudnya? Jangan kita itu ya melakukan sesuatu yang akhirnya seolah-olah aparat TNI dan Polri yang merusak. Jangan membuat satu statement yang antitesis. Ya. Jangan membuat itu. Kita bertuhan, berdosa. Anda selamat di dunia ini tapi tidak selamat di Kapolda mengajak kelompok bersenjata Papua agar kembali ke NKRI dan bekerja sama membangun Papua Barat agar lebih baik. Saat ini polisi telah menangkap 3 anggota kelompok teroris Papua dan puluhan lainnya saat ini masih terus diburu. James Aisoki melaporkan dari Maibrat, Papua Barat. Anggota TNI di distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Rabu lalu menyita 6 pucuk senjata api dari 2 anggota kelompok teroris Papua. Anggota teroris tersebut ditangkap berdasarkan informasi warga Kampung Abu Kerom yang melihat 2 orang tak dikenal melintas dengan perahu dari arah Papua Nugini menuju Kampung Mongham. Mongham selama ini memang dikenal sebagai basis kelompok teroris Papua. Kedua pelaku langsung ditangkap setelah terkepung di pertengahan sungai. Kedua pelaku bernama Yulian Urop Mabin dan Kapol Urop Mabin. Mereka anak buah dari pimpinan kelompok teroris Lamek Taplo yang sering melakukan penembakan di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi tanpa mengeluarkan sebutir pun peluru dan tanpa ada korban, baik dari
anggota KSP maupun anggota kita dan masyarakat. Penangkapan kedua orang tersebut berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap kegiatan mereka, sehingga masyarakat berinisiatif untuk melaporkan kepada aparat teritorial setempat. Hal ini dimungkinkan karena kedekatan dan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan aparat teritorial kita, anggota Koramil, sehingga masyarakat terbuka dan percaya dan membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. Diharapkan ke depan komunikasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat teritorial yang telah ditujukan ini bisa juga dikembangkan di seluruh wilayah lainnya di Provinsi Papua. Kemudian selain hasil penangkapan yang dilakukan kemarin ini, pada tanggal 6 September yang lalu sudah juga kita rilis ada penangkapan dilakukan penyerahan satu pucuk senjata M16 dari simpatisan kelompok OPN kepada Denintel, ya, Detasemen Intel Kodam 17 Trewasi di daerah perbatasan RIPNJ. Jadi dalam kurun waktu 4 hari ini kita sudah mendapatkan 5 pucuk kelas 1 dan 6 pucuk senjata yang masih berfungsi dengan baik dari tangan KSP OPN. Kemudian dari hasil pendalaman 2 orang tersebut, sementara bahwa senjata ini memang bukan senjata organ TNI atau kepolisian, tapi mereka dapatkan dari jual beli senjata di PNG. Saat ini kedua anggota kelompok teroris tersebut masih menjalani pemeriksaan di Koramil Batom dan selanjutnya akan diserahkan ke Polres Pegunungan Bintang. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 juga. Anak buah kapal penangkap ikan ini ditemukan Kamis kemarin. Naskin dilaporkan hilang karena terjatuh dari kapalnya Selasa lalu. Usaha ABK dan rekan korban membuahkan hasil setelah seharian melakukan pencarian. Naskin ditemukan dalam kondisi lemah di pesisir pantai Lampu 1 yang jaraknya cukup jauh dari lokasi jatuhnya korban. Naskin mengatakan ia mencoba berenang dan mengikuti arus. Saat berada di lampu mercusuar, ia mencoba berpegangan di lampu tersebut selama lebih dari 9 jam. Ketika air laut pasang, ia akhirnya tersapu hingga berhasil menepi di pesisir pantai. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Nah, bagaimana saatnya waktu sampai di mercusuar itu? Biasa ada pegangan dari situ. Oh, pegangan situ. Jadi terbawa arus ke situ. Iya, terbawa arus dari situ. Nah, berapa jam di situ menunggu? Saya kira-kira dari jam 3 sampai jam 9 pagi itu ya. pagi. Artinya berharap ada bantuan gitu ya, ada kapal lewat. Berharap bantuan dari Basarnas ini mulai dari jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 juga tidak ada. Jadi saya mulai robek baju, Pak. Saya lepaskan baju 2 lembar, baru saya tunggu arus tenang, baru saya berenang ke naik lampu 1. Itu jarak berapa meter ke pantai itu? Kalau jaraknya dari pantai itu mungkin ratusan meter. Ratusan meter ya? Ya, tapi sempat sekitar 100 meter. Saya punya kaki terasa sampai di dasar. Nah, di situ saya sudah mulai terapun karena saya tidak mampu ini lagi. Tidak mampu berenam lagi, jadi saya terapun saja di atas air. Ombak artinya bawa saya. Kalau saya sudah rasa napas lagi, ini lagi saya. Nelayan dihimbau berhati-hati karena saat ini cuaca tidak baik dan arus di perairan Merauke sangat deras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah 15 tahun rusak dan sulit dilalui, ruas jalan di Peremi Puncak Manokwari akhirnya mulai diperbaiki. Jalan ini kondisinya rusak parah sehingga aktivitas warga terganggu. Pemerintah Provinsi Papua Barat menurunkan alat berat untuk memperbaiki ruas jalan ini. Ironisnya, jalan tersebut letaknya tidak jauh dari ibu kota Provinsi Papua Barat. Perbaikan ini akhirnya dilakukan setelah warga mendesak DPRD untuk turun tangan membantu. Anggota DPRD Manokwari Johani Makatita meninjau langsung pengerjaan proyek tersebut. Ya, khusus untuk
ruas jalan Reremi Puncak ini kurang lebih sudah hampir 15 tahun lamanya. Baru jalanan ini bisa diperbaiki ya, baru ada peningkatan ruas jalan di tahun 2021. Ya ini memang kami masyarakat Reremi punya aspirasi dari tahun ke tahun yang memang kami usulkan ya, tapi baru sempat terjawab di tahun ini. Jadi kebetulan saya juga di DPRD sebagai Sekretaris Komisi Pembangunan Infrastruktur. Kami mendorong kegiatan ini mulai dari musrembang tingkat kelurahan, distrik, kabupaten sampai ke tingkat provinsi yang merupakan wilayah kerjanya. Karena ini terus terang luas wilayah jalan provinsi ya. Dan puji Tuhan akhirnya bisa terakomodir lewat sinergitas yang baik dengan teman-teman di Dinas Teknis PU Provinsi. Akhirnya bisa terjawab dan terakomodir di tahun 2021. Ini menggunakan anggaran dana tambahan infrastruktur DTI Otsus dengan anggaran kurang lebih 950 juta untuk pembangunan ruas jalan ini. Gitu. Jadi ada peningkatan ruas jalan, pembangunan rehabilitasi drainase, sama pembangunan box culvert supaya meminimalisir debit air ketika hujan deras turun. Tahun ini saya apresiasi sekali kepada Bapak Gubernur Papua Barat atas kebijakan yang sangat pro rakyat, juga kepada Dinas Teknis PU Provinsi atas sinergitas yang baik dengan kami legislatif sehingga bisa melaksanakan program prioritas peningkatan ruas jalan di tahun anggaran 2021. Mungkin gitu. Ini tidak lama ini. Paling mungkin dalam bulan September mungkin sudah selesai. Johani Makatita mengapresiasi Gubernur Papua Barat yang telah bekerja sama dengan DPRD memperbaiki ruas jalan di Reremi Puncak. Pekerjaan ruas jalan tersebut ditargetkan rampung akhir September dengan menggunakan anggaran dana tambahan infrastruktur Otsus 950 juta rupiah. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kodam 17 Cendrawasih terus menggelar vaksinasi massal di seluruh wilayah Papua, khususnya di 4 wilayah yang menjadi tuan rumah PON 20. Keempat wilayah tersebut, cakupan vaksinasi masih di bawah target, yakni 52%. Kamis kemarin vaksinasi digelar di Rumah Sakit Martin Indey dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis Kerom Jemaat Antioquia, Distrik Arso. Vaksinasi ini mendapat respon baik dari warga setempat yang sudah antri sejak pagi. Kakesdam 17 Cendrawasih, Kolonel Inyoman Linggih mengatakan kegiatan vaksinasi ini akan dilaksanakan setiap hari, di mana kami melaksanakan dukungan kepada pelaksanaan vaksinasi untuk Provinsi Papua, khususnya untuk mendukung cakupan vaksinasi yang diharapkan di daerah Penupon, 5 kabupaten, 4 penyelenggara PON dan 1 penyangga, di mana saat ini sudah mencapai sekitar rata-rata 52%. Ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama tentunya adalah mencegah terkenanya kita dari penyakit atau virus COVID-19. Yang kedua adalah untuk menghindari apabila kita kena COVID-19, maka kita terhindar dari gejala berat dari penyakit COVID-19. Yang ketiga adalah menimbulkan kekebalan kelompok yang bisa disebut istilah herd immunity, di mana dengan kekebalan kelompok itu kita tidak akan tertular dan kita tidak bisa menularkan COVID-19. Yang keempat adalah menghentikan bahkan memusnahkan virus COVID-19 itu sendiri di bumi ini. Yang kelima adalah untuk melindungi generasi penerus kita dari terkena COVID-19, sehingga anak-anak kita, generasi penerus kita ke depannya bisa membangun daerah ataupun bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Dengan melaksanakan COVID-19 atau vaksinasi COVID-19 ini bukan berarti kita bisa sama sekali tidak kena dari penyakit COVID-19.
Untuk itu, protokol kesehatan yang ketat perlu tetap kita laksanakan. Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Johannes Retop membeberkan kasus COVID-19 turun drastis. Bahkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit saat ini berjumlah 90%, berbeda dengan bulan lalu, penuh karena membeludaknya pasien COVID-19. Mimika positif COVID secara kumulatif itu sudah 9.490. Kemarin tanggal 7 itu ada 6 kasus saja. 6 kasus positif dari 79 spesimen yang diperiksa. Yang pertama dan bukan 79, minta maaf. Dari 285 spesimen yang diperiksa. Artinya bahwa ternyata dari sekian banyak spesimen yang diperiksa itu kita hanya kurang lebih 3-2%. Artinya bahwa memang tingkat penularan COVID di Kabupaten Mimika bisa kita tekan. Dari hari ke hari dia terus menurun. Nah, yang saat ini kasus aktif saat ini hanya tinggal 225 dari yang 9.000 sekian itu hanya kurang lebih 2,4%. Kita masih berusaha terus sampai dengan di bawah 1%. Kalau kita sudah di bawah 1%, artinya bahwa kita sudah masuk zona hijau. Saat ini ya kita hanya tetap berpesan kepada masyarakat supaya tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti program vaksinasi, supaya sama-sama kita punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai COVID di kabupaten ini. Oke, kemarin tidak ada yang meninggal, walaupun meninggalnya sudah secara kumulatif ya, dari tahun 2020 sampai sekarang itu cuma 189 orang. Dari 9.000 yang tadi, 9.000 kasus tadi. Artinya secara persentase yang meninggal itu 2%. Kuala Kencana sudah tidak ada, Tembagapura juga tinggal 3. Jadi praktis keterisian tempat tidur itu rata-rata sekarang 90%. Masih kosong. Yang tadinya tuh 90% itu bornya jadi terisi, sekarang 90% itu udah turun. Isolasi mandiri lebih banyak. Ya, jadi hampir yang tadi 245 itu semua isoman semua. Jadi rata-rata mereka karena ya dalam kondisi baik, tapi karena dia mau melakukan perjalanan. Gitu. Jumlah pasien yang masih dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri di Mimika per 7 September berjumlah 225 orang. Wakil Bupati tetap menghimbau warga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hendra dan Igo melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. PON ke-20 Papua tinggal beberapa pekan, dan ajang ini merupakan kesempatan bagi para atlet Papua untuk membuktikan kemampuannya di pentas olahraga nasional. Para atlet tuan rumah diberikan motivasi oleh Engelberta Kaise, mantan atlet bola voli Papua, untuk membakar semangat mereka agar bisa meraih prestasi membanggakan. Engelberta yang kini menjadi Kapolsek Merauke Kota menuturkan perjuangannya ketika itu untuk mengharumkan nama Papua. Merupakan salah satu atlet nasional yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Merauke Kota. Nah, pada saat itu di tahun berapa Ibu Angel mulai karir sebagai atlet voli pantai itu? Untuk atlet voli pantai waktu itu di tahun 94 ketika sudah jadi polisi. Jadi mulai tahun 94 saya mulai ikut dengan tim DKI, memperkuat DKI, dan dari DKI kami keluar sebagai juara 1, kemudian bertanding di kejuaraan Asia, kami masuk di ranking 2 waktu itu, kemudian terpilih di Pelatnas, sehingga dari tahun 94 sampai dengan tahun 2000 saya selalu ada di Pelatnas. Ya. Nah, sebagai atlet yang bertarung di skala nasional maupun internasional, kira-kira prestasi tertinggi yang Ibu dapat saat itu apa ya, Bu? Ya, prestasi terbaik kalau untuk kejurnas selalu juara 1, kemudian untuk yang kejuaraan Asia SEA Games 97 juara 1, Asia 97 juara 1, kemudian beberapa kali mengikuti PON juga juara 1. Dan yang terbaik adalah mempertahankan peringkat Indonesia di kejuaraan dunia yang saya ikuti selama tahun
94 sampai dengan 2000, dan prestasi terbaik adalah membawa negara Indonesia di kancah Olimpiade. Untuk negara kami ranking 7 dari 13 negara. Engelberta Kaise merupakan atlet voli asal Merauke yang pernah mengharumkan nama Papua di kancah nasional dan internasional. Ia meraih sejumlah medali dan penghargaan dari kejuaraan yang diikuti. Ia optimis atlet Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik dan juga berprestasi. PON Papua akan berlangsung 2 Oktober hingga 15 Oktober di 4 lokasi, yakni Merauke, Mimika, Jayapura, dan Kota Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia asli Papua, pemerintah provinsi menandatangani nota kesepahaman dengan 12 perguruan tinggi di Papua yang dilangsungkan di Gedung Negara Dok 5 Jayapura. Ke-12 perguruan tinggi tersebut yakni Universitas Cendrawasih, Universitas Muhammadiyah, USTJ, Otto Gessler, Stie Keine Papua, Universitas Yapis Papua, Stiper Sentani, STTG di Papua, Institut Seni Budaya Indonesia, dan Stieport Numbai yang berlangsung di Gedung Negara Dok 5 Jayapura. Penandatanganan nota kesepahaman ini akan melahirkan putra-putri asli Papua yang berkualitas sehingga bisa bersaing di tengah kompetisi yang semakin ketat di segala bidang, termasuk IPTEK. Bersama Gubernur Papua kembali mengingatkan bahwa dengan adanya penandatangan nota kesepahaman pada hari ini, mari kita sama-sama melakukan pengelolaan yang baik, pengawasan yang baik di dalam rangka mewujudkan anak-anak Papua yang memiliki kualitas kompetensi daya saing. Untuk sama-sama mari kita wujudkan visi Papua, yaitu Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Sementara itu, Kepala BPSDM Papua Aryo Korumaropen menjelaskan pemerintah Provinsi Papua telah memberikan beasiswa kepada sekitar 1.800 putra-putri asli Papua untuk menimba ilmu di luar negeri dan sekitar 1.150 beasiswa untuk belajar di 19 kota di Indonesia. Beasiswa kepada 1.436 orang yang menjalani studi pada 12 perguruan tinggi di kota dan Kabupaten Jayapura, masing-masing sebagai berikut. Sekolah Tinggi Teologi Gidi Papua sebanyak 200 orang pendidikan strata 1. Sekolah Tinggi Pertanian Sentani sebanyak 200 orang pendidikan strata 1. Sekolah Tinggi Teologi ISKIN Papua sebanyak 184 orang pendidikan strata 1. Institut Seni Budaya Indonesia sebanyak 33 orang dengan jenjang pendidikan strata 1. Universitas Muhammadiyah Jayapura sebanyak 102 orang dengan pendidikan strata 1. Universitas Otto Gessler Papua sebanyak 100 orang dengan pendidikan strata 1. Universitas Cendrawasih profesi dokter sebanyak 137 orang dan 8 orang pendidikan strata 3 untuk tenaga akademisi. Aryo Korumaropen menambahkan bantuan studi ini akan dituangkan dalam peraturan daerah pengelolaan beasiswa unggul Papua, pengembangan sistem informasi pengelolaan beasiswa, pengembangan sistem seleksi secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem digital. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Rendahnya disiplin masyarakat berlalu lintas menjadi pemicu tingginya angka kecelakaan di Merauke. Menyedihkannya lagi, sebagian besar angka kematian akibat kecelakaan terjadi pada anak muda. Untuk menekan angka kecelakaan, Kamis kemarin polisi mendatangi kampus perawat di Jalan Brawijaya, Merauke untuk mensosialisasikan keselamatan dalam berkendara. Kita didominasi oleh usia muda, usia sekolah. Oleh karena itu kami dari Satuan Lalu Lintas melakukan sosialisasi keamanan dan ketertiban dalam berkendara di jalan raya untuk mengurangi angka-angka kecelakaan tersebut. Dalam kegiatan ini juga kami membagikan helm kepada adik-adik usia sekolah agar dalam berkendara mereka
Selain di kampus, polisi juga berkunjung ke Kampung Urum dan bertemu dengan sejumlah anak di daerah tersebut. Mereka diajari membaca dan berhitung. Kedatangan polisi mengajar membuat anak-anak senang karena mereka sudah 2 tahun tidak bersekolah. Polisi pergi mengajar atau kita kenal dengan si IPAR ini merupakan program lalu lintas untuk menyentuh ataupun memberikan edukasi kepada adik-adik kita di kampung-kampung. Sasaran kami kemarin yaitu kampung SD Kampung Urum. Kami melibatkan sekitar 3 personil dan 1 Babin Kamtibmas Kampung Urum yaitu Pak Udoyo. Kami melaksanakan kegiatan belajar membaca, tulis, terus menggambar, mewarnai, terus edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas. Untuk usia berapa ataupun kelas berapa yang menjadi sasarannya? Sasaran kami sebenarnya tuh dari 1 sampai 4, kelas 1 sampai 4, tapi kemarin kami libatkan sampai kelas 6. Karena seperti kita ketahui ternyata kelas 4 juga tuh ada yang belum bisa membaca. Oh gitu. Ini program ini berjalan sampai kapan, Bu Kasat? Kita akan tetap continue. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin kita dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Polisi juga terus menghimbau agar warga di kampung selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kita menyanyi kalau tampil di Hotel Amaroko. 118 orang menghadiri rapat pagelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi seprovinsi Papua di sebuah hotel Kamis kemarin. Pertemuan itu membahas pelaksanaan Pesparawi di Mimika yang akan digelar pada Oktober mendatang. Dan Bapak Bupati dan seluruh jajaran sudah mengerjakan semua terkait dengan protokol kesehatan, sehingga mudah-mudahan kita melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Bupati juga memesan bahwa pendaftaran harus selesai dan berikan diri supaya panitia lebih mantap untuk mempersiapkan pelaksanaan Pesparawi. Bapak dan Ibu, sepanggung kita subtemanya kita membawa kedamaian ke Indonesia. Jadi saya pikir Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan diri kita dengan baik, kita mengantar mereka untuk membawa kedamaian. Kita membawa kedamaian karena kita memuji keagungan kebesaran Allah kita. Yalimo, Rani Jaya, Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya. Alasannya mereka tidak ikut karena apa, Bu? Ya, mungkin saya tidak tahu. Tapi memang ada komunikasi dengan Pemda Mimika bahwa tidak bisa ikut kegiatan Pesparawi. Bagaimana? Mereka ada komunikasi ke berbagai tuan rumah. Sudah. Mereka sudah sampaikan. Mereka hadir tetapi hanya sebagai peninjau, tapi tidak bisa mengirim tim. Mungkin karena masalah personil dan lain-lain, sehingga waktu proses pelatihan itu karena ada pandemi COVID, sehingga mereka tidak bisa datang. Berarti tim mereka juga tidak ada? Timnya tidak, hanya LPPD-nya saja hadir. Ya, mereka hadir tapi bukan sebagai peserta. Jadi keseluruhan semua beberapa kabupaten yang akan ikut nantinya, Pak? Sampai saat ini sudah terdaftar pasti dengan anggotanya itu 18. Tetapi yang menyatakan ikut itu 24. Pesparawi akan digelar 30 Oktober hingga 6 November dan akan dihadiri seluruh perwakilan 29 kabupaten di Papua. Pesparawi juga disepakati digelar dengan protokol kesehatan ketat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.